Dan kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Sebelum saya bertobat, saya dilatih dan diajar guru saya bahwa ada satu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun, dan tidak bisa dibatalkan oleh ruwatan atau sajen apapun. Hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh apa, saudara? Di sini kita bahas tentang arti tenungan, saudara. Tenungan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan itu namanya adalah kutuk serapah. Kutuk apa, saudara? Suatu kutukan serapah, namanya kutuk ludah api. Maka sering kita mendengar namanya itu sabdo pandito ratu itu dadi geni. Pernah dengar itu, Bu Nani ya? Itu dadi geni, ludah menjadi apa? Api. Apa yang dikatakan jadi. Itu di Jawa ada. Nah, suatu kutukan bisa terjadi harus mengalami, pertama, alasan yang kuat. Apa, saudara? Apa, saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pak, ada orang yang mengutuk, Pak, tanpa alasan, setiap hari mengutuk terus, saya wajah dia kutuk. Nggak bisa. Kutuk tanpa alasan nggak bisa. Harus ada alasan yang kuat. Apa, saudara? Harus ada apa, saudara? Ada alasan yang kuat. Nah, yang pertama ini harus ada namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, suatu kutukan tidak bisa. Kedua, posisi marah. Posisi apa, saudara? Marah emosi. Marah emosi. Ketiga, di depan muka. Di depan apa, saudara? Di depan muka. Atau berhadapan gini. Berhadapan. Depan muka berhadapan. Depan muka berhadapan. Tidak bisa per telepon atau per WA. Harus dapat di depan apa? Muka. Nah, alasan yang kuat berhadapan muka. Nah, dan yang keempat, spontan. Apa, saudara? Langsung. Dan harus mengalami salah satu dari 4 posisi. Posisi yang pertama, lebih tua yang berhubungan dengan darah. Orang tua mengutuk anak jadi, tapi anak ngutuk orang tua batal. Kenapa? Karena anak lahir dari ibunya. Makanya seorang ibu itu hati-hati kalau anak menikah tanpa seizin orang tua, maka pernikahan itu banyak masalah. Apalagi orang tuanya di depan ibunya atau bapaknya ngomong, tanpa restu saya kamu tidak bahagia. Waktu itu diucapkan, alasan yang kuat, spontan, marah, jadi. Dan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Nanti saya beritahu cara membatalkannya adalah. Nah, makanya hati-hati, mulut kita ini ada kuasa. Misalnya, kamu itu anak perempuan dinasihatin susah sekali, nyanti jadi perawan tua. Alasan yang kuat, jadi setelah jadi perawan tua, ibunya sendiri yang bingung. Betul? Betul? Itu ucapan pada kuasa. Alasan yang kuat, spontan, jadi. Kedudukan lebih tua berhubungan dengan darah. Berhubungan dengan apa? Berdarah. Orang tua anak. Makanya kita sebagai orang tua
hati-hati dalam bicara. Apalagi itu alasan yang kuat, emosi, marah, spontan. Nah, kalau orang Jawa sering ngomong setan lewat itu adalah sebenarnya itu adalah kutuk serapah. Jelas? Jelas? Nah, ada suatu kisah nyata tentang warisan. Ada seorang ibu punya anak 4, 1 laki, 2 perempuan, 3, 4 laki. 3 anaknya semua sudah berkeluarga, keluar rumah semua. Ya, si bungsu tetap di rumah sekalipun menikah, dekat dengan ibunya. Tak beritahu pada saudara, ini rahasianya. Yang warisan yang paling banyak dapat itu yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Karena apa? Bisa ngerayu, betul nggak? Nah, yang ketawa-ketawa jangan ngalami. Nah, kan dekat setiap hari, betul? Nah, si bungsu ini, ibunya ini tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol, dan ibu ini buta huruf. Dibawalah ke notaris untuk balik nama, jual beli dah. Jadi bukan waris lagi, karena dia itu tidak tahu, ya ngecap terus, dicap semua, balik nama semua. Tanah itu kira-kira 5.000 meter lebih jatuh ke si bungsu. Berarti si bungsu kaya raya dong, betul? Kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat darah, saking marahnya. Anak yang sulung menemui sama si bungsu, kamu jahat sekali, kamu serakah sekali. Di antara keluarga kamulah yang termiskin. Alasan yang kuat, spontan, depan muka, kedudukan lebih tua, hubungan dengan darah. Jadi harta si bungsu, tanahnya itu habis semua, dan si bungsu itu yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Jelas saudara? Jelas saudara? Itu namanya kutuk apa? Serapah. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Pendeta ngutuk jemaat jadi adalah, jemaat ngutuk pendeta batal, karena kedudukan lebih tinggi. Ada ndak hamba Tuhan mengutuk? Yang berkata ada, angkat tangan. Yang berkata tidak ada, angkat tangan. Yang berkata ada, jangan barisan sakit hati. Ada Elisa. Waktu di Karmel, ada anak-anak mengatakan apa? Botak, botak, botak. Ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Posisi Elisa pak marah, emosi, alasan yang dia kutuk dalam nama Tuhan. Anak-anak di Karmel itu dicabik-cabik beruang. Hati-hati. Tahu enggak cara untuk menenung? Misalnya ada kecurian, ini tak beritahu caranya tapi jangan dipraktekin. Ada kecurian di gudang, yang dicurigai 3 orang, 1 satpam, 2 sopir, 3 kepala gudang. Nah, tugasnya dukun itu apa sih sebenarnya? Nah, tugasnya dukun itu ngompor-ngomporin. Bosnya nemuin saya, maka saya akan komporin dia supaya marah, emosi dulu. Wow, bapak kan sudah gaji, sudah gini, biar dia marah, darah. Setelah marah emosi, ingat ya, jangan dipraktekin, darah. Ambil 3 gelas air,
bosnya itu suruh nyumpain kata-kata serapah di air itu. Nanti yang mencuri di gudang saya bangkrut, tabrakan, mati. Kata-kata serapah semua diucapkan di air itu. Sudah diucapin, tapi harus marah, emosi terus. Dan setelah itu tugasnya dukun apa? Ngomporin doang. Penting api itu menyala, api kegelapan. Sumpah pasrah, 3 gelas air itu suruh minum kan. Yang pertama, sopir minum, dia tidak nyuri, lolos, pasti lolos. Kedua, kepala gudang minum, tidak nyuri, lolos. Ketiga, satpam minum, dia nyuri, tidak lama pasti mati. Kalau tidak mati apa? Kecelakaan, tiba-tiba kena penyakit, satu keluarga kena tulah. Itu ingat ya, yang punya perusahaan jangan dipraktekkan. Sumpah suruh minum. Itu kutuk serapah. Kedudukan lebih apa? Tinggi. Pak, kalau sudah pegawainya dipecat, bisa tidak disumpahi? Tidak bisa, udah tidak ada urusan. Jadi selama pegawai itu tidak dipecat, kutuk itu berlaku. Kutuk pun itu ada aturannya. Jelas? Jelas? Kutuk itu ada apa, saudara? Kutuk itu ada aturannya. Ngerti? Jadi kutuk itu ada aturannya. Jadi saudara, hati-hati. Lidah ini ada apa, saudara? Ada apa? Kuasa. Nah, apalagi hamba Tuhan, wah itu bahaya lagi. Ini Bu Nani itu hati-hati harusan. Kalau gini kan jedet, geblak. Kenapa? Alasan yang kuat ngomong jadi susah dibatalin. Ingat Elisa di Karmel, kutuk demi nama Tuhan jadi. Kedua, kedudukan lebih apa, saudara? Tinggi. Ketiga, karena ketidakadilan. Apa, saudara? Karena apa? Nah, saudara, di dalam sejarah Jawa itu ada kisah namanya Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, dengar? Ken Arok jadi raja dan sakti. Latar belakangnya dulu apa? Dia jatuh cinta dengan Ken Dedes. Tapi Ken Dedes sudah punya suami namanya Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung itu sakti juga. Demi untuk misinya, Ken Arok pergi ke Empu Gandring. Dia berkata sama Empu Gandring, "Empu, buatkan aku suatu senjata pusaka yang sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat." Udah gawat lewat-lewat lagi. Apa yang terjadi? Si Empu Gandring, baiklah. Ken Arok berbulan-bulan tanya, "Bu, kerisnya mana?" Belum jadi. Kenapa? Bahannya belum dapat, nunggu meteor jatuh. Karena untuk keris sakti terus dari batu meteor. Begitu dapat, dek. Ken Arok datang lagi, "Bu, udah jadi belum?" Bahannya baru dapat. Nah, berbulan-bulan keris itu belum jadi. Ken Arok tidak sabar menunggu. Setelah mau jadi, Ken Arok datang, "Bu, kerisnya sudah jadi belum?" Ken Arok, "Nih keris tak pesenanmu tak bikinkan. Ini yang sakti mandraguna, boleh dicoba." Langsung Ken Arok omong, "Lihat Empu, boleh dicoba enggak Empu?" "Boleh." Ditusukkan ke pembuatnya sendiri.
sudah capek tidak dibayar ditusuk lagi dah. Waktu ditusuk sebelum mati Empu Gandring berkata apa? Ken Arok, engkau membunuh aku dengan keris ini, maka anak cucumu dan dirimu akan mati dengan keris itu. Empu Gandring mati, Ken Arok jadi raja, banyak penasihat spiritual dan dukun-dukunnya, tetapi ingat, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Ken Arok dibunuh dengan keris itu oleh Anusapati, anak tirinya. Anusapati dan anak cucunya Ken Arok semua banyak yang mati dengan keris yang sama. Itu namanya kutuk serapah. Karena apa? Ketidakadilan. Makanya kalau polisi suka nilang sing nyumpai banyak orang, hati-hati. Jadi setelah pensiun kacau. Beda kalau polisinya baik, lakukan seperti hukum yang benar, adil, dia tidak terkena kutukan. Jelas? Karena suatu kutukan terjadi harus ada namanya alasan yang kuat. Jelas? Jelas? Kenapa saudara? Ketidak apa? Adilan. Ada kisah. Ada seorang ibu, suaminya ini selingkuh, main perempuan terus, tetapi tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ngomong gini di depan mukanya, kamu main perempuan, tipu saya, kamu nanti kena penyakit rojo singo. Alasan yang kuat, depan muka, spontan, marah. 4 posisi ketidakadilan, betul tidak? Suaminya kena rojo singo, beneran penyakit kelamin. Istrinya minta tolong ke saya, Pak Daud, tolong batalkan. Loh kenapa? Saya takut ketularan. Ingat, ketidakadilan apa saudara? Makanya hati-hati, lidah ini ada namanya apa saudara? Kuasa. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan yang kuat. Itu namanya tenung. Hanya orang pelit yang bisa kena, kalau orang murah hati tidak bisa. Toko A punya pegawai, pegawainya buka toko dengan yang sama, toko B, berarti si B punya kesalahan, betul? Nyaingi bosnya dewi, betul? Mengambil langganan bosnya sendiri, kan gitu saudara. Si A datang ke saya, kutuk si B supaya bangkrut. Bisa saudara. Kenapa bisa? Alasan yang kuat. Si A akan kutuk, bangkrut, bangkrut, bangkrut saudara. Kasih tanah kuburan, jadi. Tapi kalau si B tidak ada alasan, dia orang baik, suka nolong memberi, sampai dukunnya mati ya tidak bisa kena. Karena kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Jelas? Ingat semua, kutuk tanpa alasan. Ingat semua, kutuk tanpa alasan tidak bisa. Jelas? Nah, kalau saudara ada yang mengalami ini, cara membatalkannya seperti apa? Kalau itu orang tua muslim mengutuk, cara doanya fokuskan wajah orang tua. Kalau sudah mati gimana? Batalkan kutukannya, ucapkan, tapi tidak usah di kuburan, kurang kerjaan. Doa itu semua. Segala kutuk sumpah serapah. Ini semua, segala kutuk sumpah serapah. Orang-orang kuat, kutuk udah api, kami hancurkan, kami batalkan
putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk ludah api, kutuk serapah orang-orang kuat, kutukan mantra, kutukan dukun. Darah Yesus hancurkan kutukan. Pak, apa cirinya kalau kena kutukan itu? Ada cirinya. Kalau orang kena kutukan itu, kutukannya itu ditanam dalam roh. Hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutuk itu kalau udah kena itu tertanam di roh. Pak, kalau saya tidak ingat, lupa, gimana? Berarti tidak kena. Oke? Sekarang tanya jawab. Sampai 8.30 Bu ya? Oke. Sekarang silahkan